Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series Maraton Saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO naik. Oke, jadi PT Adi Warna Anugrah Abadi atau Naik ini didirikan pada tahun 2007 dan bergerak dalam bidang engineering, procurement, dan construction for fire protection system. Jadi Naik ini memberikan solusi sebagai proteksi kebakaran yang lengkap dan berfokus pada segmen industri dengan resiko dan spesifikasi tinggi seperti data center, oil and gas, petrochemical, perbankan, pulp and paper, power plant, dan lain-lain. Hingga saat ini, Naik ini udah mengerjakan lebih dari 500 proyek yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Ruang lingkupnya kayak gini ya, kurang lebih ya Sobat Maya. Dari desain, supply, ke instalasi, lalu testing, dan juga service. Nah, ini adalah proyek-proyek yang udah dikerjakan oleh Naik. Untuk nilai kontraknya lumayan-lumayan ya Sobat Maya. Ini pemberi proyeknya juga lumayan-lumayan kayak Hyundai, PP, terus ada Yayasan Buddha Seci, lalu ada juga Adaro, Indonesia Power, Wika, lalu ada Berka, ada juga Bridgestone, lalu ada PT Riau Andalan Paperboard Internasional juga. Ini nilai kontraknya lumayan ya, 41 miliar. Lalu ini adalah proyek-proyek yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk nilai proyeknya juga lumayan ya Sobat Maya. Ini ada dari Aman Mineral juga. Lalu ada Oki Pulp and Paper. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi klien ya harusnya Naik ini skalanya lumayan besar ya Sobat Maya. Nah ini adalah beberapa dokumentasi dari Naik. Ini contohnya untuk di Bank Indonesia, data center yang Kebon Siri. Lalu untuk Bank BCA juga di Wisma Selipi. Ini PP. Lalu ini adalah produk-produk yang juga dijual oleh Naik. Jadi ada kayak fire pumps, lalu ada fire detection and alarm system, hydrant, sprinkle, ada di sini ya Sobat Maya untuk proteksi kebakaran. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan para pesaingnya, untuk produk dan juga service, Naik ini udah yang paling lengkap nih Sobat Maya. Cuma memang untuk industri ini saya nggak punya data yang lebih details, tapi kalau misalnya kita lihat dari prospektusnya, Nike ini salah satu leader ya di industrinya. Lalu berikut ini adalah para pemegang saham dari Nike. Kepemilikan saham terbesar ini dipegang oleh PT AAI, itu sebesar 72,58%. Sementara sisanya dipegang oleh Bapak Yohanes dan juga Ibu Ernawati. Nah, dalam IPO-nya Nike ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak Nike ini listing di bursanya kita. Oke, lalu ini adalah laporan laba rugi dari Nike. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, ini pendapatannya selalu naik ya dari waktu ke waktu nih Sobat Maya. Dan harusnya di tahun 2024 pun pendapatannya akan naik. Lalu misalnya kita lihat dari sisi laba bersih, ini laba bersihnya juga selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Dan kemungkinan besar di tahun 2024 pun akan naik lagi labanya. Jadi naik ini bisa kita kategorikan sebagai growth company ya Sobat Maya. Baik pendapatan ataupun laba usahanya ini selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kinerja dari Nike ini bisa terus dipertahankan, lumayan menarik nih ya di masa mendatang. Apalagi di bursanya kita kayaknya perusahaan di sektor ataupun industri seperti Nike ini baru ada Nike doang ya. Kalau misalnya Sobat Maya tahu ada perusahaan lain yang sektor ataupun bidang usahanya itu kayak Nike, boleh share di kolom komentar ya. Lalu berikut ini adalah struktur IPO dari Nike. Jadi sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 23,08% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 107. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 80,2 miliar. Bersamaan dengan IPO ini, Nike juga akan menerbitkan waran dengan rasio 2:1. Tentunya hal ini akan membuat IPO-nya naik menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Terlebih untuk harga pelaksanaan warannya ini lumayan rendah di harga 135. Jadi kalau misalnya tadi kita udah lihat perusahaannya growth, ini ditambah waran lagi, kayaknya menarik ya. Coba kita lanjut dulu nih. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya, seluruh dananya itu akan dipergunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya sendiri agak kurang greget ya Sobat Maya, karena keseluruhan dana itu dipakai untuk modal kerja. Mungkin karena memang ya bisnisnya naik ini itu mostly dari service ya. Makanya nggak perlu terlalu ada kayak capex lagi di sini.
Oke, lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya naik ini adalah MNC Sekuritas atau dengan kode brokernya EP. Nah, EP ini lumayan sering ya Sobat Maya mengawal saham IPO. Di 2024 aja udah ada 6 saham IPO yang dikawal oleh EP. Lalu untuk track record dari EP sendiri bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya. Ada yang ARA, ada juga yang ARB berjilid-jilid. Saat ini ada dua, yaitu MSCI dan juga Baik. Nah, untuk Baik, ini di hari pertamanya listing itu sempat dibuka di zona hijau dulu ya Sobat Maya. Terus kemudian turun dan akhirnya tutup di ARB. Besoknya juga ARB lagi. Lalu untuk IPO terakhir yang dikawal oleh EP yaitu PART, ini berhasil tutup di zona hijau ya di hari pertamanya listing. Jadi untuk track record dari EP ya sebenarnya lumayan bagus ya Sobat Maya. Kalau misalnya kita cepet jualannya itu resikonya akan lebih terminimalisir kalau misalnya IPO yang dibawa oleh EP. Nah untuk EP sendiri itu biasanya dia tuh jarang banget ya menjadi underwriter tunggal. Setahu saya dia tuh menjadi underwriter tunggal ketika mengawal saham IPO SPRE nih Sobat Maya. Selebihnya dia tuh pasti joinan, biasanya kalau nggak AO ya CP. Nah, mari kita lihat ya, di IPO-nya naik ini, apakah EP-nya akan joinan juga atau malah menjadi underwriter tunggal? Kalau misalnya dia menjadi underwriter tunggal, menurut saya IPO-nya naik ini akan jadi lebih menarik lagi. Oke, lalu berikut ini adalah laporan keuangan dari Naik. Jika kita lihat dari sisi asetnya, ini selalu naik ya dari waktu ke waktu. Begitu pula dari sisi liabilitasnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari sisi ekuitas, nah ekuitasnya juga naik ya dari tahun ke tahun Sobat Maya. Ya jelas lah ya karena memang naik ini juga memproduksi laba Sobat Maya. Jadi ya wajar-wajar aja kalau ekuitasnya selalu naik dari tahun ke tahun. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka naik ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Oke, lalu berikut ini adalah valuasi dari Naik di rentang harga IPO-nya, yaitu di antara harga 100 hingga 107. Nah, jika Naik ini nanti listingnya di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 17,48 kali dan PBV-nya di 2,1 kali dengan market cap sebesar 325 miliar. Lalu jika nantinya Naik ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 107, maka PER-nya itu akan berada di 18,7 kali dan PBV-nya di 2,17 kali dengan market cap sebesar 347,7 miliar. Dari sisi valuasi ya tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO nih Sobat Maya. Kalau misalnya kita bicara 2 tahun yang lalu, ini valuasinya sih murah ya. Cuma makin ke sini valuasinya memang udah makin diatur ya sama BEI dan OJK. Jadi untuk valuasi segini ya tergolong standar lah untuk ukuran saham IPO. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas. Sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis naik ini masih menarik ya. Ruang untuk bertumbuhnya masih besar. Dari sisi pendapatan ataupun laba usaha juga selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kalau misalnya naik ini bisa mempertahankan kinerjanya ya Sobat Maya. Wah, ini bisa jadi growth stock yang sangat menarik sih. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Naik ini tergolong standar ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya kurang greget karena keseluruhan dananya dipakai untuk modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Naik adalah EP. Track record EP dalam mengawal saham IPO ini cukup bagus ya Sobat Maya. Cuma ya kita memang harus lebih selektif lagi kalau misalnya EP itu mengawal saham IPO ya karena beberapa ada yang ARB berjilid-jilid juga. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini tentunya membuat IPO-nya naik menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya naik. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis, oke ya, masih bisa berkembang ke depannya. Lalu dari sisi kinerja juga oke, pendapatan ataupun laba usahanya selalu naik dari waktu ke waktu. Lalu ada waran juga. Jadi kayaknya nggak ada alasan nih untuk skip IPO-nya naik ini. Karena resikonya menurut saya pribadi cenderung rendah. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO naik, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti tentang orderan saya akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti.
Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO naik. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO naik atau enggak? Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.